Bu Yuni. Salam dari. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih ya Bu Yuni sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk kita melakukan coaching pasca supervisi akademik. Apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini sehat, sehat sangat luar biasa ya. Pada hari Kamis, Bu Yuni sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 4B ya Bu? Iya benar. Dengan materi gaya. Iya. Bu, dengan materi gaya. Nah, setelah selesai melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu? Kalau perasaan saya ya model itu saya lega dan merasa senang juga. Nah sudah melakukan kegiatan yang ibu supervisi tersebut. Jadi kalau untuk pengalaman ini merupakan pengalaman baru saya nih disupervisi oleh ibu ya kan, langsung ke kelas saya, dan banyak juga sih hal-hal yang baru yang saya buat supaya supervisi itu benar-benar lancar. Alhamdulillah ya Bu, kalau dalam gaya. Semalam pun berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Nah, selama perbincangan kita ini ya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching kita? Nah, kalau yang ingin saya dapatkan nih, saya ingin menemukan suatu model pembelajaran itu yang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Jadi itu yang ingin saya dapatkan. Jadi saya memodifikasi pembelajaran saya supaya tujuan saya itu tercapai. Berarti Ibu ingin pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu Yuni nih, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, tanggal hari Kamis ya Bu? Iya benar. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu susun? Nah, kalau untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran itu alhamdulillah sudah sesuai ya Bu Dewi, karena di kemarin waktu pembelajaran itu ada 3 tujuan pembelajaran saya Bu Dewi. Yang pertama itu ini macam-macam gaya, lalu yang pengertian dan macam-macam gaya, yang kedua pengaruh gaya dalam kehidupan, dan yang ketiga aplikasiannya, aplikasi gaya dalam kehidupan seperti itu. Jadi 3 tujuan itu sudah tercapai. Nah, saya juga dimana murid saya itu bisa menyebutkan macam-macam gaya, lalu kami ada juga pembelajaran di luar ruangan, mempraktikkan gaya tersebut dan pengaruhnya supaya mereka tuh tahu pengaruh gaya itu dalam kehidupan itu apa, lalu cara mengaplikasikannya juga apa seperti itu. Berarti sudah tercapai ya Bu, ya, luar biasa sekali ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, mengenai area pengembangan yang telah Ibu susun sebelum observasi ya. Kalau tidak salah itu tentang keaktifan siswa ya Bu, tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran. Menurut Ibu nih, kira-kira sudah sesuaikah dengan yang Ibu inginkan? Nah, di situ jadi di situnya kurang maksimal untuk saya Bu Dewi ya. Jadi di situ kurang maksimal karena kemarin kan saya ingin mengembangkan keaktifan dan kebiasaan siswa nih. Tapi selama pembelajaran ini yang saya perhatikan masih ada di beberapa siswa yang sedikit kurang aktif gitu. Mungkin ada beberapa faktor, nanti saya diagnosis lagi mengapa dia, ada sebabnya apa gitu, nanti saya diagnosis lagi. Sebenarnya sih padahal saya sudah membentuk kelompok nih sesuai dengan minat tersebut kan, minat bakat tersebut, karena sebelumnya saya juga mendiagnosis minat bakat siswa. Jadi kan saya sudah bentuk kelompok sesuai dengan minat bakat siswa tersebut. Jadi saya pikir ya gimana sih salahnya lagi, mungkin apa saya waktu diagnosis awal itu kurang atau gimana sih yang kurang maksimalnya Bu Dewi. Tapi kalau dari yang saya lihat ya Bu, ya nggak salah sih ya Bu. Cuman anak-anak yang mungkin yang kurang aktif habis sedikit ya Bu. Oke, mungkin karena terganggu, kurang semangat mungkin ya Bu. Iya, mungkin ada faktor pasti kan, ada faktor bawaan dari rumah gitu kan, itu belum saya ini kan, kurang saya perhatikan. Tapi secara keseluruhan Terima kasih. iya. Nah, Bu Yuni, kira-kira nih rencana yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini ya Bu, agar siswa Ibu bisa menjadi lebih aktif sesuai dengan yang Ibu inginkan, apa itu? Oke, rencana saya nantinya nih, saya meninjau ulang lagi nih, meninjau kelompok-kelompok tersebut. Jadi apakah kelompok itu sudah sesuai dengan minat belajarnya atau belum gitu kan. Lalu mengurangi jumlah setiap kelompok, mungkin kemarin itu terlalu banyak jumlah per kelompoknya. Jadi yang aktif itu tentu aja orang, jadi nanti saya perkecil lagi mungkin menjadi 4 orang aja setiap kelompok gitu kan. Jadi nanti saya gabungkan ke kelompok
kelompok yang tadi ada yang aktif, saya gabungkan dengan yang kurang aktif, yang mungkin bukan kurang aktif sih, mungkin ada faktor lain, mungkin jadi temannya itu bisa memotivasi dia gitu. Jadi mungkin itulah supaya bisa mendorong siswa tadi menjadi aktif semua. Saya pengennya semua aktif gitu. Oh, berarti nanti lebih diperkecil lagi lah jumlah Iya. orangnya ya, Bu. Nah, luar biasa sekali rencana Ibu ya, Bu. Nah, kira-kira Bu, siapa saja nih yang akan dapat membantu Ibu dalam mewujudkan hal tersebut, terus menciptakan pembelajaran aktif? Siapa aja nih yang bisa terlibat? Iya, kalau rekan sejawat nih ya, Iya, kalau iya. rekan sejawat ini saya nanti sama Bu Sri Ningsih. Nah, nanti saya libatkan Bu Sri Ningsih. Lalu karena kan beliau tuh ada pengalaman mungkin yang tidak ada di saya, jadi cukup banyak pengalaman beliau. Nanti saya akan libatkan beliau untuk pembelajaran saya supaya lebih ini lagi, lebih wow lagi gitu. Tapi pembelajaran lebih sesuai dengan rencana. Berarti Bu nanti lebih banyak sharing dengan Bu Iya, Sri ya, Bu. benar. Iya, iya. Nah, waktu observasi nih Bu, saya melihat Bu Yuni mengajak anak-anak di luar, belajar di luar banget ya, di lapangan ya. Nah, sudah maksimalkah menurut Ibu? Adakah kendala yang Ibu rasakan saat pembelajaran di luar? Ada kurang maksimal sedikit, itu kendalanya karena mungkin kan di lapangan tuh tidak hanya saya aja yang melakukan pembelajaran di luar ruangan, jadi kebetulan ada kelas lain juga, jadi mungkin kan juga saya pun juga tidak bisa bilang saya mau ini di luar rumah saya sendiri, kan tidak bisa bilang seperti itu. Jadi ada juga pas pelajaran olahraga itu pas kebetulan di luar ruangan, saya mungkin di awal kurang konfirmasi dengan beliau, jadi adalah sedikit terganggu tadi melihat mungkin heran pembelajarannya siswa yang lain yang terkelas pada jadi ada sedikit terganggu sedikit saja, sebenarnya tidak banyak-banyak sih, cuman kan namanya anak nih kalau sudah dekat jadi buyar konsentrasinya. Iya, benar. Betul, jadi kurang fokus sedikit, kurang fokus. Ya, kurang koordinasi dengan Iya, guru lain. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya, Bu. Iya, perlu direncanakan dengan matang nih sih. Iya, wah tidak terasa nih Bu Yuni, kita sudah berdiskusi cukup panjang dan menarik juga ya, Bu. Kira-kira apa sih yang Ibu ingin dapatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Nah, kalau yang ingin saya dapatkan yang pastinya pembelajaran itu sesuai dengan rencana ya, karena kan kita sudah menyusun rencana itu seefektif mungkin, sedetail mungkin. Nah, ternyata ekspektasinya kadang di luar. Jadi itu perlu di cross check juga sih ya kan. Jadi bagaimana sih supaya skenario itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita gitu. Jadi dan yang kedua itu lebih sharing sama guru-guru senior nih. Karena kan seperti saya ini masih guru junior di sekolah ini, sangat sama gitu. Kita sama-sama junior, jadi kurang mungkin kita lebih ke guru seniornya lebih sering komunikasi apa sih tips dan triknya gitu kan, supaya siswa kita itu begini. Jadi kan ada mereka ngasih masukan seperti itu. Jadi yang ketiga juga ini ya, memanfaatkan lingkungan sekitar nih. Jadi kita belajar tuh nggak mesti di dalam ruangan aja gitu kan. Jadi saya pengennya tuh lingkungan ini berguna untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran kita itu juga harus berguna pada peserta didik. Lalu kita melakukan pembelajaran itu sesuai dengan minat bakat minat bakat mereka. Jadi nggak kita paksakan harus sudah suka hendak kita gitu. Jadi intinya skenario berjalan dengan lancar, siswa senang, siswa nyaman, menyenangkan. Jadi pembelajaran itu sepertinya asik gitu. Saya pengennya seperti itu. Hebat sekali rencana Bu Yuni ini ya. Itu rencana. Jadi doakanlah Bu, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan Bu ke siswanya berjalan dengan lancar. Amin ya, mudah-mudahan ya Bu. Bagus sekali rencana Bu Yuni. Nah, kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu mau melaksanakan ide atau rencana Ibu yang tadi yang disebutkan? Secepatnya dong Bu Deli, secepatnya. Apalagi nih ya, dengan supervisi ini kan jadi motivasi untuk saya. Oh, ternyata masih ada yang kurang nih gitu kan. Jadi dengan kegiatan ini saya lebih harus apa yang kurang saya cross check, jadi secepatnya saya lakukan. Luar biasa sekali ya Bu Yuni ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Sehingga anak-anak belajarnya lebih menyenangkan lagi ya Bu, dan aktif dalam belajar. Buat senang kan terutama. Iya, baik. Begitu juga dengan Ibu, semoga semakin sukses dan terima kasih ya Bu sudah berbagi pengalaman
dengan saya dalam kegiatan diskusi kita ini ya Bu. Terima kasih sekali lagi ya Bu Yuni ya.